Selamat malam ibu-ibu sekalian. Baru sekali ini ya lihat saya berdiri di mimbar, jangan kaget ya. Malam hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menjadi seorang wanita yang tangguh ya. Kita para wanita ditakdirkan dan disebut di dalam Alkitab bahwa kita adalah seorang penolong. Kalau seorang penolong itu seharusnya bagaimana? Penolong harus lebih kuat daripada yang ditolong ya. Walaupun kita tahu wanita disebut lemah, seperti ada lagu yang mengatakan wanita itu lemah, tapi ternyata wanita lemah hanya secara jasmani. Tapi secara mental sebenarnya wanita lebih kuat ya. Contoh misalnya disakiti, banyak pria yang selingkuh, wanita mah bisa bertahan bertahun-tahun. Tapi begitu wanita yang melakukan hal yang sama, wah jas langsung ya. Maka itu wanita disebut penolong. Supaya apa? Kita bisa menolong para pria, para suami untuk menjadi kuat, lebih kuat ya, sama seperti penolongnya ya. Karena itu kita sebagai wanita harus mempunyai pribadi yang pertama, taat. Bagaimana kita taat? Taat itu sebenarnya gampang, kita harus taat pada firman Tuhan. Kalau orang mau taat firman Tuhan berarti syaratnya apa? Syarat utama adalah membaca firman Tuhan. Karena kalau kita nggak membaca, apa yang mau kita taati? Ya, nggak membaca, tidak mendengarkan khotbah, tidak pernah beribadah, kita tidak akan tahu apa itu perintah Tuhan. Yang kedua, kita harus beriman. Beriman memang bukan hal yang mudah ya, karena ya perlu proses, perlu perjalanan hidup ya. Seperti yang saya alami, iman itu tumbuh dari proses demi proses ya. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau menjadi wanita yang tangguh, tapi hanya tangguh aja, itu namanya mafia. Ya, sembarang orang bisa. Tapi kalau kita untuk hidup dalam kebenaran itu paling sulit ya. Karena apa? Hidup dalam kebenaran itu harus sesuai sama jalurnya Tuhan. Harus sesuai dengan firman Tuhan walaupun itu menyakitkan. Ya. Yang keempat adalah wanita yang tangguh. Wanita yang tangguh contohnya misalnya dalam hal ekonomi ya. Kita dikasih uang berapapun harus cukup ya. Kalau yang uangnya banyak nggak apa-apa ya. Ya seperti tisu ya enak, pilihan itu gampang. Tapi kalau uangnya yang pas-pasan, kita susah ya. Uangnya sedikit suruh ngatur, harus cukup. Tapi ternyata cukup nggak? Cukup. Di situ kita lihat bahwa wanita itu tangguh. Saya jadi ingat dulu pada waktu anak saya masih kecil, saya juga susah. Saya belum lulus, ya. Kadang itu duit nggak ada. Untung saya punya mamah yang luar biasa. Saya sering makan nunut di tempat mamah karena apa? Kita nggak punya duit. Tapi akhirnya apa? Bisa hidup sampai sekarang. Ya itu semua juga berkat kita juga tangguh. Ya kita juga tidak malu-malu untuk menumpang kepada orang tua ya. Dulu mungkin kalau saya enggak nunut mamah ya susah. Kalau pas saya sibuk, anak saya titipkan mamah, nganter jemput semua mamah yang melakukan ya. Gitu pada waktu itu kita sangat susah. Untuk cari makan aja susah setengah mati ya. Habis nikah sebulan kemudian wah setengah mati ya. Tapi begitu kita tangguh, Tuhan akan tuntun kita ya. Berikutnya, dalam keseharian banyak tantangan yang kita lalui. Pasti ibu-ibu juga udah merasakan ya tantangan apa yang sudah menikah. Di sini ada yang belum menikah enggak? Mungkin cuma Yani ya. Yang lain oh ya Novi sama Rosa ya. Yang lain sudah semua. Ya, pertama dalam hari keluarga. Kayaknya kita menikah tuh tujuannya menempuh hidup baru, mesti doanya semoga berbahagia. Tapi setelah kita hadapi apa yang kita dapatkan? Kenyataan hidup. Ya, kita bertemu orang yang sama dengan karakter yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Akhirnya apa terjadi benturan-benturan dalam keluarga. Itu baru dengan suami, belum nanti dengan anak. Ya, anak yang enggak nurut, yang susah dibangunin, susah belajar. Dulu saya ingat waktu Michael masih kecil, yang ngajarin dia susahnya minta ampun. Ya, saya sudah ngajarin ngelotok, pas ada pasien saya keluar,
kamu ngapal ke ya? Ya saya masuk udah ngelotok tuh. Besoknya masuk sekolah nilainya berapa? 3. Saya bingung loh, sudah belajar semua, sudah tak apal ke ngelotok, ternyata apa yang tahu? Cartanya cuma seprapat. Bayangin, jadi saya tiap hari itu ke sekolahan nyocoke. Kalau enggak ya itu resiko, sudah tak bedai setengah mati, ternyata itu yang terjadi ya. Kemudian dalam hal ekonomi, kebanyakan dari kita tidak semua menikah itu langsung enak, langsung tersedia semua. Saya ingat dulu waktu saya masih baru berkeluarga, saya nggak bisa pasang AC ya. Rumah saya masih kredit, nggak bisa pasang AC. Michael tiap malam itu nangis, tahu nggak? Karena apa? Panas terus akhirnya kita ajak jalan-jalan. Waktu itu kita punya mobil pickup, kita ajak jalan-jalan muter perumahan. Saya waktu itu tinggal di Puri, akhirnya di jalan dia bisa tidur. Masuk rumah baru bisa tidur, kita pakainya exhaust fan sama jendelanya dibuka dikasih ram. Ya itu masa-masa kita waktu merintis susah banget ya. Tapi ya puji Tuhan ya, akhirnya kita merambah pelan-pelan ya. Kemudian dalam hal pekerjaan pun semuanya tidak mudah ya. Pada waktu saya menikah saya belum lulus, waktu itu saya hanya membantu orang tua ya. Pak Arif itu belum bekerja secara maksimal ya, masih pindah sana pindah sini ya. Ya kita masih benar-benar merintis sampai suatu saat begitu saya lulus saya ditempatkan di kota kecil di Purwodadi. Lah kok di sana itu kan kita namanya gaji dari pemerintah ya. Saya tuh dari bulan pertama sampai bulan ke-12 itu saya nggak dapat gaji, coba bayangin. Gaji saya tuh tertunda. Sampai saya urus bulan ke-12 baru saya keluar. Bayangin kondisi megap-megap seperti itu, makan nunut sama mama, gaji tertunda sampai 12 bulan. Ya, tapi akhirnya kita bisa menjalani sampai saya lulus PTT 3 tahun. Lah setelah itu baru kita mulai agak bernafas lega. Ya karena saya bisa kerja ke sana ke sini. Lah itu kita baru bisa mulai lega ya. Yang berikutnya adalah dalam hal pelayanan ya. Dalam hal pelayanan juga banyak tantangan yang harus kita hadapi ya, terutama untuk saya ya. Mohon maaf ibu-ibu di sini kalau saya kadang-kadang tidak dapat hadir di tempat ini bukan karena saya orang yang tidak mau bertanggung jawab, tapi saya memang banyak pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan ya. Banyak yang harus saya penuhi, tapi yang tidak bisa saya ungkapkan. Saya berusaha bertanggung jawab pada semuanya, tapi ternyata ya tidak mampu juga. Sampai sekarang pun saya kan juga mengurus mamah yang 2,5 tahun ini juga ikut saya, ya. Itu pun juga tidak mudah, ya. Tapi ya semua saya jalani. Saya percaya Tuhan beri kemampuan sampai saat ini, ya. Saya berusaha menjaga kesehatan mamah supaya mamah bisa lebih survive, tidak sakit-sakitan, ya. Berikutnya, seperti dalam menghadapi tantangan ini firman Tuhan pernah berkata apa? Kekuatan kita yang sejati ada di siapa? Di mana? Di dalam Yesus Kristus ya. Seperti yang terdapat pada Amsal 31 ayat 25 ya. Coba saya bacakan aja ya. Amsal 31 ayat 25 berbunyi demikian. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Jadi kita para wanita ini sudah diberi Tuhan pakaian, apa? Kekuatan. Makanya Tuhan memilih kita sebagai penolong, karena Tuhan sudah memberi kekuatan dan Tuhan juga sudah memberi kemuliaan untuk kita, ya. Dan juga ia tertawa tentang hari depan. Percayalah, wanita-wanitanya Kristus ya. Kalau kita benar-benar taat sama firman Tuhan, percayalah Tuhan, kita pasti akan tertawa di hari depan. Walaupun mungkin saat ini ada yang sedang menangis. Saya tidak tahu masing-masing permasalahan kita apa. Bisa masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, sakit penyakit atau apapun. Tapi kita percaya, suatu saat kita pasti akan percaya. Ingat, pasti akan tertawa. Ingat janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Ya, apa yang sudah difirmankan Tuhan. Dan berikutnya di Filipi 4 ayat 13 berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Ini menjadi ayat kita malam ini ya.
Mari kita ucapkan bersama-sama. 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya bisa berdiri di tempat ini, saya bisa dipulihkan semua karena Tuhan. Mungkin jemaat yang sudah lama berjemaat di GPT tahu bagaimana saya diproses oleh Tuhan dari tahun ke tahun. Ya, segala proses secara jasmani, secara rohani, secara ekonomi semua pernah saya jalani. Tapi sekarang Tuhan mulai pulihkan pelan-pelan. Bukan berarti saya langsung instan. Semuanya berat. Setiap pagi saya harus bangun pagi. Jam 4 saya sudah bangun, kadang jam 3 saya sudah bangun. Ya, saya harus membagikan firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang orang bilang, "Weh nganggur ya, apa yang kamu dapatkan?" Saya memang tidak mendapatkan apa-apa, tapi saya mendapatkan satu hal. Satu, firman itu saya bagikan, terutama juga untuk diri saya sendiri. Yang kedua, saya mendapat kekuatan. Yang ketiga, itu berkat dari Tuhan. Karena banyak orang yang mendapat firman Tuhan itu, akhirnya mereka memberi respon kepada saya. Terima kasih Bu, firman yang Ibu berikan memberi kekuatan pada saya. Saya juga tidak tahu orang dari mana, saya nggak kenal. Kadang-kadang orang yang membagikan yang cerita dari mana gitu ya. Ternyata apa? Ya, Tuhan itu memang menentukan. Walaupun kayaknya yang saya lakukan tuh sia-sia ya. Saya bangun jam 3, setengah 3. Kadang kalau malam sibuk saya nggak sempat bikin sampai pagi. Saya harus bangun jam 2. Jam 4 sudah harus terbagi. Kalau enggak tuh telepon berdering terus. Kalau enggak WA, mana firmannya. Ya, saya tetap harus lakukan itu walaupun dalam kesibukan saya sehari-hari. Gitu ya. Tapi percaya, walaupun saya melakukan itu, Tuhan tetap mengatur. Berkat, rezeki, damai, sukacita Tuhan berikan setiap hari. Walaupun permasalahan tidak berhenti. Ya, permasalahan saya banyak. Mungkin ibu-ibu yang di tempat ini juga belum banyak yang tahu. Kayaknya enak-enak aja. Oh, Buliana enak di Semarang, tidak pernah ketemu. Enggak. Masalah saya banyak, ya. Banyak yang harus saya tangani, tantangan yang saya hadapi itu sangat banyak sekali. Cuman saya nggak bisa bercerita sama siapapun, saya cuma cerita sama Tuhan, Tuhan tolong. Hanya kamu yang bisa menolong aku, berikan jalan. Akhirnya Tuhan memberi saya apa? Sukacita. Saya punya sukacita walaupun banyak tantangan. Ya. Berikutnya. Wanita tangguh adalah pertama, wanita kuat karena Tuhan. Jadi kita kalau kuat karena kekuatan kita sendiri. Kita olahragawan ya, tapi kita kuat hanya karena kekuatan sendiri. Makan yang bergizi, vitamin gini percuma. Karena tidak ada Tuhan di atas kita. Tapi percayalah, kalau kita punya Tuhan, ya pasti kita akan kuat ya. Jadilah kuat karena Tuhan, bukan karena kita. Bukan karena saya hebat, saya dokter, saya ibu gembala, bukan. Tapi semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa memampukan kita untuk melakukan hal ini. Ya. Seperti dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7. Ya. Coba Rosa tolong dibacakan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi seperti kata firman Tuhan ini, kalau kita menaruh semua pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sebagai Bapa kita pasti akan memberkati dan memampukan kita. Tuhan tidak cuma memberkati, yang kita merasa tidak mampu jangan takut, pasti Tuhan akan mampukan. Ya, karena Tuhan justru akan menolong orang yang merasa tidak mampu. Kalau orang merasa mampu, Tuhan tidak akan menolong. Ya. Walaupun awalnya terasa berat, waktu saya mengalami berbagai proses ya, termasuk saya sakit, saya tidak depresi berat, itu wah berat sekali rasanya. Rasanya hidup itu sudah berhenti di situ. Tapi ternyata Tuhan mampukan saya. Pada saat saya sakit, secara roh mungkin saya sakit. Tapi secara tubuh itu saya luar biasa sehat. Aneh kan? Jadi waktu saya sakit saya nggak perlu uang untuk beli obat. Saya kadang makan sehari sekali. Saya makan kalau nggak diopeni ya nggak makan. Udah tak diemin aja. Perut juga nggak lapar gitu. Tapi
saya nggak sakit, uang saya utuh, pekerjaan saya sepertinya ya orang yang sakit itu harusnya 1 dipecat, 2 duitnya habis, secara teori seperti itu. Tapi ternyata yang terjadi apa? Tuhan cukupkan. Saya juga sampai heran, kok aneh ya, saya sakit, ya maaf ya di sini saya bukan sombong. Deposit saya tuh nggak ada yang cair satu pun. Saya sampai heran. Semua mengalir seperti biasa. Ada aja pertolongan Tuhan yang datang. Ada aja, walaupun itu lewat bantuan orang lain, saya nggak melakukan sendiri, tapi ada aja yang membantu. Makanya saya percaya ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berpengharapan pada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Siapapun kita, orang miskin, orang kaya, orang disakiti, orang kecewa, orang putus asa, jangan khawatir. Tuhan pasti akan tolong. Berikutnya, wanita yang bersandar kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru setiap hari. Percaya enggak? Ya, coba untuk itu kita bacakan Yesaya 40 ayat 31. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Percaya kan kata firman Tuhan di Yeremia? Setiap hari kita akan mendapat kekuatan baru. Caranya gimana? Kan heran, setiap kita bangun tidur, ojo-ojo siji mikir utang, siji mikir waduh bojoku selingkuh, siji mikir ini, mikir itu. Coba berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini hari-harimu Tuhan. Aku serahkan hari. Haleluya Tuhan, terima kasih. Serahkan harimu pada Tuhan. Tuhan akan tuntun kita ya. Tuntun kita pada menghadapi hari-hari itu. Walaupun nanti mungkin kita akan menghadapi tantangan juga. Cuman kita percaya Tuhan pasti akan membantu ya. Kalau setiap hari kita awali bersama Tuhan, hari yang kita lalui itu pasti ada penyertaannya. Percayalah, coba diusahakan lakukan. Enggak ketang cuman 1-2 ayat dibaca, tapi benar-benar diresapi ya, enggak cuma sekedar dibaca. Kalau bisa, kalau hari itu ada yang bisa dilakukan, lakukan. Sedikit enggak apa-apa, yang penting apa? Kita berusaha. Karena untuk kita belajar itu enggak bisa langsung lari. Bertahap sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit ya. Jadi setelah itu dalam hari-hari kita menghadapi hari apa? Kita punya gairah, kita punya semangat. Capek enggak? Capek, semua tuh capek. Saya setiap pagi ngurusi mama, nyediakan masakan. 5:30 saya sudah keluar sepeda, olahraga. Jam 9 saya sudah kerja, muter ke sana ke sini. Itu keseharian saya. Kalau saya enggak capek, enggak sakit, siang saya baru istirahat. Tapi kalau saya capek sakit biasanya saya buat tidur dulu. Sibuk, tapi apa? Tuhan beri roh yang menyala-nyala. Saya percaya, saya bisa bergairah karena apa? Karena Tuhan. Kalau untuk saya sendiri mungkin ya sudah tidak mampu, saya sudah lansia ya. Untuk tiket kereta saya sudah dapat diskon, ya berarti kan sudah lansia. Tapi ternyata Tuhan masih beri kemampuan, gitu. Dan kita harus percaya ya. Apalagi di sini kan banyak juga ibu-ibu yang masih muda, terus yang belum meritnya masih ada 3 orang ya, Novi, Rosa, sama Yani nih. Percaya, kalau kalian mulai dari masa muda, nanti akan lebih luar biasa. Saya sebenarnya sudah agak telat memulai semua ini. Saya memulai semua ini setelah saya melalui proses dari Tuhan, berbagai kejadian yang tidak menyenangkan, yang sampai membuat saya putus asa. Yang terlahir saya cuma bersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong aku, beri aku jalan. Akhirnya Tuhan beri aku jalan. Ya. Kemudian berikutnya, poin kedua, wanita yang kuat adalah wanita yang mampu menghadapi tantangan. Ya. Wanita yang tangguh itu melihat suatu masalah itu sebagai suatu proses. Ya. Bukan suatu masalah, aduh aku ada masalah. Enggak, proses, hadapi. Hadapi tapi ya bersama Tuhan. Hadapi dengan benar, bukan gali lubang tutup lubang, bukan ya. Itu tidak Tuhan izinkan. Itu. Kalau kita berdoa sama Tuhan, minta firman Tuhan, pasti Tuhan akan beri. Nggak tahu caranya bagaimana, karena Tuhan itu adalah penolong ya. Sebenarnya tantangan itu gunanya untuk apa? Untuk melatih iman kita, untuk memberi kesempatan pada Tuhan, untuk menunjukkan kuasanya pada hidup kita. Kalau kita nggak dapat tantangan, enak-enak aja, kuasa Tuhan nggak akan kelihatan.
Tapi begitu kita terpuruk, kita bangkit, orang akan melihat, loh orang ini dulu kayaknya udah parah ya, sekarang kok luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena Tuhan, ya. Dalam proses yang kita alami ini akhirnya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya. Yang penting kita apa? Kita menyadari bahwa kita jadi seperti ini. Semua yang kita miliki, semua yang kita dapat, semuanya bukan karena kehebatan kita. Semuanya karena Tuhan. Makanya Tuhan akan dimuliakan dalam hal ini. Seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus 2 ayat 19, tolong Rosa dibacakan, 12 ayat 9 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kunya di sana, munya di sini. Mu bagi kalian, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya. Tolong ayatnya ditampilkan lagi. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, kalau kita tidak lemah, kuasa Tuhan tidak akan tampak. Karena kita sudah kelihatan hebat setiap hari. Ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Jadi walaupun aku lemah, tapi nanti aku bermegah. Karena apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, jadi aku menjadi alat kemuliaannya. Ya, Tuhan menunjukkan kemuliaannya lewat kelemahan yang kita alami. Ya. Yang berikutnya, poin ketiga, wanita yang tangguh adalah wanita yang pantang menyerah. Ya. Pantang menyerah di sini apa? Mungkin pengalaman kita berbeda-beda ya. Ya, pantang menyerah berarti kita harus tetap satu, setia. Dua, berdoa. Yang ketiga, kita harus percaya. Walaupun kelihatannya belum ada hasil, kita tidak berputus asa ya. Walaupun serasa tiada jalan. Jadi siapa yang merasa, wah aku wis buntu, enggak punya duit, enggak punya gini, suamiku selingkuh, punya anak gini-gini, tapi percaya Tuhan pasti akan buka jalan. Yang penting kita mengandalkan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan ya. Contohnya siapa? Ratu Esther. Ya. Ratu Esther adalah wanita yang berani mempertaruhkan nyawanya. Untuk apa? Untuk menggagalkan rencana pembantaian bangsanya. Ia berdoa dan berpuasa. Akhirnya ia mendapatkan apa? Ia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ia mendapatkan keberanian. Ya. Inilah salah satu yang membuat saya dipulihkan, Ratu Esther. Pada waktu saya diproses, ya, suatu saat ada pendoa yang mendoakan saya. Tiba-tiba dia berdoa begini, Ratu Esther, dia bilang gitu, puasalah engkau, puasa Esther. Saya tuh bingung, saya nggak pernah puasa, saya bingung. Terus saya bilang, mah, aku mau puasa 3 hari 3 malam. Loh, jangan loh. Kamu tuh nggak pernah puasa, kamu puasa 3 hari 3 malam apa enggak pingsan? Mama bilang gitu. Terus aku bilang, mama itu saya suruh dukung doa, bukan suruh menasehati. Saya bilang gitu, karena saya sudah enggak kuat menghadapi masalahku. Aku bilang, terus mama bilang, periksa saya enggak cerita lagi ya, saya lakukan aja. Waktu itu saya masih ingat, saya dalam perjalanan dari Salatiga ke Temanggung. Saya puasa sejak hari Rebu malam, Kamis malam, Jumat malam, Sabtu malam. Saya puasa mulai jam 2 karena waktu itu saya lupa kalau malam itu saya berkomitmen untuk puasa 3 hari 3 malam ya. Begitu saya sampai ke Temanggung, saya dijemput Pak Aris sampai ke Temanggung, kebenaran waktu itu saya dapat spon cake ya. Saya siapkan spon cake, saya bikin teh manis, terus saya ngerebus telur ya. Udah saya pikir ini buat persiapan saya puasa. Saya puasa sejak Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari 3 malam berpuasa. Dan saya tuh tidak pernah tahu apa itu Ratu Esther. Wong saya dulu kan ya nggak pernah baca firman, nggak mudeng. Waktu berpuasa pun saya cuma ngelundung. Pokoknya aku dikon ngono ya tak lakuke.
Apapun yang disuruh saya lakukan, karena dalam doa saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan ingin aku pulihkan aku, kalau Tuhan memang ingin aku untuk melayani Engkau, tunjukkan jalan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan menurut Tuhan. Aku bilang. Akhirnya ternyata dari jalan itu, ya, saya berhasil puasa. Jam 2 malam saya bangun, minum teh manis, makan telur rebus, makan small cake. 3 hari 3 malam saya tidak makan, tidak minum. Saya sampai kaget, besoknya tuh saya nggak lemes loh. Dan saya bahkan membaca Alkitab. Hari itu saya penasaran sama Esther. Langsung tak buka. Oh ternyata ini Ratu Esther. Setelah itu ya kebenaran, ini semua tuh memang jalan Tuhan ya, saya nggak ngerti. Saya kenal orang yang namanya Ira. Dia tiba-tiba bilang gini, Cik, ikut yuk. Loh apa? Puasa Esther. Enak Cik, dia bilang gitu. Aku bilang, wah aku apa iso ya, coba aja, dia bilang gitu. Saya coba, terus saya ikut di Lembah Kemenangan puasa Esther. Waktu itu saya ikut di luar pertama kali. Jadi sebelum saya ikut puasa Esther yang resmi, saya ikut sendiri. Saya dituntun Tuhan sendiri 3 hari 3 malam. Setelah itu saya ikut di Lembah Kemenangan. Di Lembah Kemenangan kita puasa mulai jam 6 sore sampai 3 hari. Tapi nggak sampai 3 malam ya, karena kita bukanya jam 3 sore. Nah, di situ kita digembleng juga 3 hari kita tidak makan, tidak minum. Sepertinya berat ya. Di sini mungkin banyak yang pernah ikut ya, seperti Cik Oni, Cik Syu, Rosa, Novi, Bu Nani, siapa lagi ya yang pernah ikut? Oh Elis, terus Novi pernah ikut ya. Jadi di sana kita disuruh puasa, kayaknya berat. Saya tuh orang yang nggak pernah puasa, sehari pun nggak pernah. Tapi puji Tuhan, saya bisa puasa 15 kali. Jadi setahun 2 kali ikut, setahun 3 kali ikut, selalu ikut terus dan selalu Tuhan memampukan. Elis sudah berapa kali? Elis juga banyak ya, 4. Oni juga banyak ya. Oni berapa? Paling enggak 7-8 lebih itu. Cisyu juga banyak tuh Cisyu ya. Cisyu sama Cionik kacak bareng kayaknya ya. Nah, mereka semua mampu. Tapi percaya kalau kita mengikuti puasa Esther itu dengan sungguh-sungguh ya, Tuhan pasti akan lebih kuatkan. Pasti ada nilai lebih. Mungkin penambahannya enggak kelihatan sejel gitu, tapi Tuhan akan tambahkan sedikit demi sedikit demi sedikit ya. Kalau yang saya rasakan apa? Tuhan itu tidak pernah menutup berkat untuk saya. Secara pribadi saya kadang-kadang juga heran. Pada saat saya sakit, pada saat saya pergi berpuasa 3 hari, pada saat saya kemana, Tuhan selalu gantikan. Saya juga heran. Saya sampai bilang, Tuhan, ya terima kasih. Engkau sudah selalu cukupkan. Apapun yang aku hadapi, apapun yang harus aku lakukan, yang penting apa yang saya kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan cukupkan. Ya. Berikutnya, yang poin yang keempat, wanita yang kuat adalah wanita yang hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi ini mutlak harus dimiliki ya. Kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, kita namanya bukan wanita tangguh. Wanita mafia juga wanita kuat. Dia menerima tantangan macam-macam. Dia berani ngawur, berani nyuri suaminya orang, berani selingkuh, berani macam-macam. Tapi kalau kita benar-benar wanitanya Tuhan, kita wanita yang tangguh dan kuat, kita harus hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu tidak mudah ya, seperti tadi yang saya katakan. Kita harus berpedoman pada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Gitu. Tapi kalau kita langgar, ya kita minta maaf. Kadang-kadang kita sebagai manusia ya tidak luput ya. Dalam kehidupan pasti ya merasa juga kadang ya kepengen ini, kepengen itu, lihat temannya gini, lihat temannya, kadang kepengen ikut. Ya, tapi makanya itu seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi saya nggak tulis firmannya di sini ya. Jadi kita harus mencari teman yang mendukung kita, ya. Karena teman yang mendukung kita, teman yang membawa kita dalam suatu kebenaran itu akan menuntun kita dalam hidup yang benar, ya. Jadi Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran yang memiliki apa? Prinsip dan integritas. Kita harus punya prinsip, harus punya integritas. Dengan iming-iming apapun, duit seberapapun, jalan-jalan kemanapun, dibeliin apapun, jangan mau. Ya, kita percaya Dia mau ngasih apa, Tuhan kasih kita. Tuhan kasih kita
dengan sukacita. Tapi kalau kita disogok pakai sesuatu, pasti ada buntutnya nanti. Ya, buntutnya nggak tahu apa. Tapi kalau yang kasih Tuhan, kita percaya karena Tuhan yang udah kasih, seperti seorang tua sama anaknya, Tuhan tuh sangat ikhlas ya. Tapi kita harus memberinya dengan sukacita, gitu ya. Jadi yang pertama kita harus apa? Berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Ya, katakan walaupun diiming-imingi A sampai Z, kalau saya nggak bisa. Terserah wis kamu meh apa. Saya sudah mengalami semua proses Tuhan, yang dari yang tidak enak sampai yang parah, sampai saya kehilangan diri saya sendiri. Akhirnya saya tahu siapa yang tidak akan menyesatkan kita. Manusia. Bersandar pada manusia percuma. Bersandarlah pada Tuhan. Karena itu kita harus berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Ya, mungkin memang tidak mudah. Karena firman Tuhan itu kan banyak ya. Kita kan bukan dewa, bukan malaikat yang sebisa itu. Enggak apa-apa. Tuhan tahu usaha kita. Tuhan tahu hati kita. Kalau kita pura-pura, Tuhan juga tahu. Jadi kamu mau pura-pura seperti apapun, Tuhan akan tahu. Karena dia melihat bukan melihat apa yang kamu lakukan, tapi apa yang ada di hatimu. Ya. Terus berikutnya, firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pedoman dalam menghadapi semua masalah. Ya. Kita semua orang hidup dari mulai anak-anak, bayi jegrek sudah punya masalah, nangis ya toh. Nanti sekolah punya masalah, suruh bangun dan sebagainya ya. Mungkin yang lajang-lajang punya masalah kok belum merit ya toh. Nanti sudah menikah punya masalah sama suami, sama anak, ya, sama ipar, sama mertua, semua punya masalah ya. Tapi kita percaya dengan Tuhan semua permasalahan itu dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita apa? Kekuatan ya. Makanya itu kalau kita kepengen kuat, kita kepengen tangguh, percaya, ambil firman Tuhan, tidak usah banyak-banyak tiap hari, sesuai kemampuan. Yang penting lakukan itu, jangan cuma hanya sekedar teori, saya membaca teori. Enggak ada, karena apa? Melakukan firman Tuhan lebih penting dari hanya sekedar membaca. Dengan kita melakukan tiap hari sebenarnya seperti ini misalnya, seperti Bu Nani pintar masak, dia merem raja-raja masak beres. Lah saya nggak bisa masak, ya nggak bisa. Tapi kalau kita baca firman Tuhan tiap hari, minimal walaupun mungkin nggak hafal ayatnya ya, tapi kita akan tahu. Banyak ayat-ayat yang kita tahu gitu loh. Misalnya orang nyebut kita bisa nyambung, tapi mungkin kita enggak hafal satu persatu. Seperti saya aja ini enggak hafal, padahal saya bagiin firman tiap hari. Ayat-ayat itu sudah sering saya bagikan, cuman saya juga enggak hafal satu persatu. Tapi itu juga nyantol. Itu seakan-akan berkata pada kita gitu loh. Apa yang difirmankan itu, yang dikatakan firman akan kembali ke kita sendiri ya. Haleluya. Sekian firman Tuhan hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati.